Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang hari ini kita bisa berjumpa lagi, dan pada kesempatan hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan lagi firman Tuhan yang pada kesempatan kali ini saya akan ambil dari Ibrani pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat setiap kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini ingin ingatkan buat setiap kita sedang ada di hari-hari terakhir, hari-hari di mana kedatangan Tuhan semakin dekat. Dan kalau kita ada di hari-hari terakhir di mana hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, maka ada banyak situasi yang sulit yang akan kita hadapi. Situasinya bukan semakin mudah buat kita, situasinya semakin sulit buat kita. Tantangannya, pergumulannya, godaannya akan semakin sulit dan semakin berat buat kita. Oleh sebab itu firman Tuhan nasihatkan buat kita hari ini bahwa kita harus terus ada dalam persekutuan. Kita tidak boleh meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa kita lakukan. Kenapa? Saya percaya ada alasan firman Tuhan yang melarang kita untuk meninggalkan persekutuan. Sebab di dalam persekutuanlah, walaupun dunia di sekitar kita penuh dengan hiruk pikuk, penuh dengan tantangan dan kesulitan serta godaan, tetapi orang benar yang tetap tinggal dalam persekutuan, maka kita akan tetap kuat menghadapinya. Kenapa? Karena menghadapi tantangan yang sulit ini, menghadapi godaan yang berat ini, selalu kita menemukan begini, ada orang-orang yang mendukung kita. Artinya apa? Kita tidak berjuang sendirian. Karena di dalam persekutuan itu, di dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu, firman Tuhan katakan bahwa di sana kita bisa saling menasihati, kita bisa saling membangun, kita bisa saling mengingatkan. Ada nasihat dalam persekutuan, ada saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan itu yang membuat kita tetap kuat. Godaan boleh besar, tantangan boleh sulit, tetapi selalu ada orang-orang yang siap mendukung kita dengan nasihat-nasihatnya, dengan peringatan-peringatannya, dengan doa-doanya, dengan dukungan-dukungannya. Dan saya percaya itu yang akan membuat kita kuat. Bahaya sekali kalau kita meninggalkan persekutuan, sebab di luar sana dunia punya nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang ada dalam kekristenan. Dunia bisa menawarkan jawaban, dunia bisa menawarkan solusi buat setiap kita, tetapi semuanya berbeda dengan nilai-nilai yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini tetaplah tinggal dalam persekutuan, supaya kita bisa terus saling menasihati, kita bisa terus saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga semua kita tetap kuat menjelang hari kedatangan Tuhan yang semakin sulit, semakin berat ini buat kita. Tantangan, godaan semakin sulit, tetapi kita akan tetap kuat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, hari ini kami datang kepadamu dan bersyukur lagi buat firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami supaya kami tidak boleh meninggalkan persekutuan, pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa kami adakan. Karena kami sedang ada di hari-hari terakhir di mana hari kedatangan Tuhan semakin dekat. Dan kami tahu menjelang hari kedatangan Tuhan situasinya nggak semakin mudah buat kami. Tantangan godaannya nggak semakin menjadi kecil buat kami. Tetapi sebaliknya Tuhan, tantangan, godaan, kesulitan yang kami hadapi semakin besar, semakin sulit. Dan kalau kami meninggalkan persekutuan, maka tidak ada nasihat, tidak ada dukungan, tidak ada support buat kami. Oleh sebab itu hari ini kami mau katakan, Tuhan, kami mau tetap ada dalam persekutuan. Karena di sana kami bisa saling menasihati, kami saling membangun, kami saling menguatkan, kami saling mendoakan Tuhan. Dengan demikian, tantangan, godaan yang kami hadapi, tidak kami hadapi seorang diri. Ada orang-orang, ada saudara-saudara seiman yang mendukung kami, mengingatkan kami, menasihati kami Tuhan, supaya kami tidak gagal, kami tidak meninggalkan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi buat firman Tuhan, karena kami tahu bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang dengarkan firman dan lakukan firman dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.